Baiklah, ini selanjutnya kita membuat sebuah tugas latihan soal atau ulangan harian. Ya, kita kembali seperti yang tadi. Ini ingat pastikan biar kita sama semua, nanti ini bahasanya gunakan bahasa Indonesia. Nah, ini yang terakhir tadi, yang materi. Kita setiap kali mau ke kelas tersebut bisa menggunakan menu yang di samping ini atau yang tampil di sini. Kalau sudah di dalam sini kita klik ini, kode kelas dan mata pelajarannya. Atau kalau bingung bisa dengan mengklik ini, ada dashboard sini. Dashboard. Nah, akan tampil halaman awalnya. Ini kelas. Nah, ini untuk yang pemberian tugas. Saya buka dulu kelasnya. Nah, ini karena bukan ini, saya hapus ya dulu ini. Ini untuk menghapus nanti kalau seandainya ini ada kesalahan atau mau dihapus. Di sini ada pilihan hapus. Jadi ubah ini, terus hapus. Ini seandainya kalau ini tidak tampil, berarti mode ubah ini kondisinya hidup. Kalau tulisannya mati, mode ubah. Kalau tulisan seperti ini, artinya menu ini akan ada. Sedangkan kita, kalau posisi hidupkan mode ubah, menu editnya tidak tampil. Jadi kalau tidak tampil, klik saja di sini. Nah, oke, ini selanjutnya kita membuat tugas. Ini saya hapus dulu, karena ini bukan yang saya gunakan. Pilih ya. Nah, ini kita memberi penugasan ke siswa. Kita tambah. Di sini kita gunakan quiz. Jadi yang di awal tadi, yang sering kita gunakan adalah pack ini dengan quiz. Nah, quiz ini saya memberikan tugas terhadap materi ini. Nah, tugasnya apa? Bisa kita tentukan. Oke, ini adalah tampilan setelah diklik quiz tadi. Tampilan ini kita baru menyeting pemberian judul tugasnya. Perkenalan ini bisa kita tulis juga istilahnya seperti deskripsi tadi. Petunjuk pengerjaannya. Nah, di sini ada timing. Ini saya ketik dulu di sini. Misalnya tugas pertama. Karakteristik kewirausahaan. Nah, perkenalan di sini adalah petunjuknya. Petunjuk pengerjaan. Nah, ini kita tentukan dulu. Mau menggunakan soal yang mana? Soal nanti bentuknya. Petunjuk ini serah saja dulu. Saya contohnya di sini. Kerjakan langsung di website ini. Ya, tugasnya seperti itu. Ini saja nanti tugasnya adalah meresum dari materi tadi. Nah, sini timing. Timing ini kita nonaktifkan saja. Kalau bentuknya nanti saya ini adalah kerjakan langsung, saya meresumnya. Tidak saya aktifkan. Tapi kalau misalnya bisa memastikan dan juga yakin jaringan siswa aman, di sini kita beri durasi pengerjaannya. Berapa menit. Karena meresum ini yang lumayan, tapi bisa juga nih, saya aktifkan saja di sini. Saya bisa beri 90 menit atau di sini 2 jam. 2 jam mereka harus sudah selesai. Nah, template otomatika. Ini otomatis nanti.
Ini timing nanti, ini tidak usah. Ini kita menghindari. Sedangkan time limit adalah waktu mereka mengklik tugas itu, waktu sudah berjalan. Nah, sedangkan ini time expire ini, sewaktu ini sudah berakhir, hitungan mundurnya 2 jam sudah berakhir, otomatis mereka sudah dinyatakan selesai. Dan terakhir yang mereka ketik, itulah yang akan tersimpan dan tampil di kita. Nah, ini nilai. Untuk nilai, ini tidak usah. Nilai untuk lulus. Nah, inilah KKM-nya berapa. Karena ini menggunakan skala 1 sampai 10, jadi ini kita ketik saja 7,5 ini. Percobaan menjawab diperbolehkan. Nah, ini kita batasi. Berapa kali mereka mengerjakan? Kita satu aja. Cukup 1 kali. Kalau tidak terbatas, ini banyak nanti bisa siswa beberapa kali mengerjakan ini. Jadi kita batasi cuma 1 kali pengerjaan. Kalau misalnya kita mau remedi menggunakan ini juga, ini kita rubah lagi nanti menjadi 2. Nah, untuk layout-nya, ini tampilan. Ini tampilan dalam satu halaman. Nah, ini artinya semua pertanyaan dalam satu halaman. Ini 2 pertanyaan dalam satu halaman. Dan seterusnya. Ini biarkan saja. Question ini bisa kita aktifkan sini. Artinya acak kalau soalnya banyak. Terus review option ini kita hilangkan aja centang ini. Yang the theme ini kita hilangkan. Nah, cukup ini saja dihilangkan. Ke bawah kita, ini ada tampilan. Oke, tampilan ini kita abaikan saja. Dan kita langsung sini ke bagian simpan dan tampilkan. Karena kita akan mau mengisinya. Ini baru tahap setting terhadap tugas yang akan kita berikan. Nah, simpan dan tampilkan. Oke, di sini awal akan ada edit quiz-nya. Sedangkan kalau sudah kita pernah isi soalnya, tombol ini tidak ada. Nah, untuk misalnya kita mau mengedit lagi, nanti di sini ada edit quiz di tampilan gigi roda ini. Roda gigi atau gear. Edit quiz. Kalau misalnya ini tidak ada, kita klik sini untuk menambahkan soal, kita klik edit quiz dulu. Nah, menambahkannya di sini ada add di sini. Kita klik tombol add. Di sini ada new question. Ini kita klik. Nah, akan tampil bentuk-bentuk soalnya. Nah, untuk yang 3 ini tampilannya otomatis nilai akan tampil. Dan wajib kita menentukan nilainya. Yang 3 ini. Ya, setelahnya yang ini sampai ke bawah, ini kita manual. Kita manual mengkoreksinya. Tidak perlu kita mengisi nilai atau poinnya. Oke, nanti saya jelaskan poin yang mana yang dimaksud yang tidak perlu kita setting untuk yang selain 3 ini. Oke, ini saya contoh dulu. Karena saya esai nanti ini tugasnya meresume. Mereka langsung ketik di sini. Saya pilih esai ini. Saya klik tambah. Klik tambah. Nah, akan tampil di sini. Disinilah tampilan kita atau soal kita. Ambil soal sini. Misalnya, esai tugas 1. Karakteristik kewirausahaan. Teks soalnya. Nah, ini teks soalnya. Ini perintahnya resume
jumlah materi yang telah dipelajari. Nah, ini semua umpan balik saya tidak usah saya isi di sini. Ini tidak usah diisi dalam hal esai ini. Nah, ini pengaturan respon optionnya. Ini biarkan. Ini pilih ini untuk esai. Ini size-nya, box ini ukurnya berapa line, berapa baris. Ini kalau bisa panjang nanti kasih saja 40 misalnya. Untuk mereka mengetik. Allow attach. Ini artinya kita kalau ada upload, kita suruh siswa upload gambar atau sebagainya, ini kita aktifkan. Nah, karena saya ini mengetik langsung, tidak saya aktifkan di sini. Respon tempelnya ini bisa juga kunci jawaban. Kalau memang ada kunci jawabannya terhadap ini, karena saya perintah cuma meresom sini, tidak ada istilah kunci jawabannya. Jadi saya koreksi mandiri nanti. Nah, yang tidak perlu. Kalau sudah, langsung di sini simpan perubahan. Nah, simpan perubahan. Dia akan klik ini kembali ke menu pengisian soal. Nah, karena saya ini esai tadi, untuk poinnya ini saya isi 0 saja. Jadi tidak akan tampil di siswa nanti nilainya. Saya klik ini, yang pensil nih. Tiap ada pensil untuk merubahnya, klik pensil dulu. Sini ketik 0, terus enter untuk menyimpannya. Tombol enter pada keyboard. Nah, 0. Nah, bagaimana dengan yang soal-soal yang lain? Nah, ini kita tampilkan lagi untuk soal yang lain. Ini kita pilih yang pilihan ganda, kita tambah. Tampilannya sama juga seperti tadi. Judul soalnya misalnya sini soal 1 tentang apa? Teksnya yaitu soal itu sendiri. Di sini misalnya apa itu wirausaha. Sebagai contoh saja sini. Ini jadi yang diisi ini wajib diisi yang ada tanda merahnya ini. Sudah kita isi, teks soal sudah kita isi. Ini sudah bawaannya terisi. Nah, kita lanjut saja. Ini acak, artinya pilihan jawabannya akan diacak. Tidak sama tiap siswa nanti. Nah, di jawaban ini, inilah pilihan jawaban A, B, sampai E-nya. Di sini tidak perlu kita mengetik A-nya, langsung aja di sini pilihan jawabannya apa di sini. Saya sini seorang pengusaha. Ini pilihan A. Terus pilihan B, pilihan 2 adalah pilihan B. Sini misalnya seorang petani. Nah, pilihan 3 seorang PNS. Seorang uli bangunan. Pilihan yang kelima atau yang E, seorang apa di sini? Supir. Nah, ini pilihannya. Jadi pilihan 1 adalah yang A. Nah, sekarang menentukan yang mana jawaban benar. Ini saya ini yang pilihan A yang benar, maka ini saya kasih 100%. Inilah pilihan jawaban benar. Nah, sedangkan ini nanti yang lain-lainnya tidak usah. Kalau sudah, jadi yang diisi nanti ini nama soal, ini kasih saja soal 1
tentang apa di sini biar enak dicari nantinya. Kalau mau digunakan untuk ulangan umum nantinya. Pilihan ganda. Teks soal, yaitu soal itu sendiri. Ini abaikan. Ini pengaturannya saja. Dan untuk pilihan jawaban, pilihan 1, sini langsung tulis. Tidak perlu A, titik, ini tidak perlu. Langsung pernyataannya aja atau teksnya saja langsung. Pilihan 2 adalah yang B, 3 adalah C, 4 D, 5 E. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ini bentuknya gambar? Gambar kita harus upload dulu. Ini ada insert or edit image-nya. Gambar kita sudah ada tersedia. Seperti matematika misalnya. Matematika memang ada di sini disediakan sudah. Kalau misalnya untuk yang menggunakan simbol dan sebagainya. Ini penggunaannya. Klik tombol ini. Kalau mau menggunakan question-nya, equation atau simbol-simbol, di sini ada insert karakter. Contoh, nah ini karakternya. Untuk yang karakter, ini adalah untuk equation editornya. Ini tabel juga bisa kita isi di sini kalau misalnya ada tabel. Jadi menu ini, panah ini menampilkan menu tambahan. Nah, untuk matematika menggunakan ini. Atau yang memang menggunakan simbol-simbolnya. Ini advance ini lebih kompleks seperti ini. Break. Ini matematika ada. Yang lain juga ada di sini. Nah, penggunaan ini. Ketik, simpan. Untuk yang matematika. Kalau yang gambar tadi, kalau memang tidak bisa diketik di sini, tidak ada pilihan, maka kalau sudah ada diketik di Word-nya, ini kita jadikan gambar dulu di Word-nya, baru kita masukkan lewat menu ini. Nah, klik ini kalau mau memasukkan gambar. Terus ini kita klik yang warna biru ini. Agak panjang di sini ke upload a file ini diklik. Baru di sini choose filenya. Pilih filenya yang mana. Contoh ini. Klik open. Langsung sini upload this file. Saya klik. Nah, masuk seperti ini, langsung saja. Nah, ini tampilannya. Ini besarnya mau seperti apa. Ini resolusi sesuai bawaan aslinya. Kalau mau kita perkecil bisa, misalnya ini 800. Enter. Nah, ini berubah otomatis. Deskripsinya ketik sini. Misalnya soal pilihan soal 1. Pilihan A misalnya. Nah, kalau sudah, save image ini, simpan. Kita simpan. Nah, akan tampil ini. Gak kelihatan ini. Nah, di sini ada tampil untuk memperbesar tampilan ini. Nah, kalau mau ditampilkan agak besar. Nah, inilah untuk memasukkan gambar di pilihannya. Bagaimana di soal? Soal juga sama. Menunya juga sama dengan yang tadi. Teks soal. Kalau ada gambar, masukkan saja di sini. Caranya juga sama tadi. Klik ini dulu. Klik browse ini. Klik bagian yang upload a file ini. Pilih choose file. Nah, cari di Explorer kita ini, di mana posisinya. Dapat, kita klik. Open. Kita upload this file. Kita tunggu. Nah, ini akan tampil. Nah, ini tampilannya agak besar. Jadi kita bisa perkecil, namun kita sini dulu. Misalnya sini soal 1. Gambar soal 1. Ini wajib kita isi di sini. Di sini kita rubah. Kalau mau perkecil,
Enter. Nah, ini langsung tersimpan kalau enter tadi. Nah, tampilannya. Kalau ada soal bentuknya gambar. Kalau sudah, simpan perubahan. Nah, itu untuk pilihan ganda. Kalau isian, nah pilihan ganda ini karena ini pasti jawabannya ada nilainya, kita kasih nilai di sini. Namun, kita tentukan dulu, kita pastikan soalnya ada berapa. Ini tugas pertama ini. Kalau misalnya 5, maka kita bagi ini. Skala 10 ini dibagi 5. Berapa? Satu soal nilai berapa? Atau mau berbeda juga bisa, cuma tambahkan. Ke 5 soal ini ditambahkan poinnya ini, hasilnya adalah 10. Kalau memang bobotnya beda-beda. Kalau sama rata, otomatis tiap soal ini 2 nilainya, kalau 5 soalnya jumlahnya. Jadi kalau pilihan ganda tadi, yang benar salah dengan pencocokan, kita beri nilai tiap soalnya. Sedangkan selain 3 itu, yang 3 maksudnya yang ini tadi, nah yang 3 ini kita kasih poinnya, yang ini tadi. Nah, kalau saya contoh ini misalnya ini, nah saya misalnya 3 soal, saya kasih nilai di sini, misalnya ini adalah 40 nilainya atau 4. Karena skala 10 jadi 4 nilai sini. Ini 4. Ini misalnya 5. Dan saya tambahkan lagi yang isian singkat. Ini kita contoh lagi untuk soal yang short answer ini. Jawaban singkat. Tambah. Nah, ini pengaturan nama soalnya ini. Soal 3 singkat. Soal 3 singkat tentang karakteristik kewirausahaan. Cek soalnya ini. Nah, misalnya di sini dalam hal melakukan usaha suatu usaha ada laba dan rugi. Saat harga jual lebih rendah dari biaya produksi akan mengakibatkan titik. Nah, tentang apa di sini? Mereka jawab. Nah, ini jawabannya. Di sini ada ketentuan jawabannya. Karena ini jawaban singkat. Jadi kalau jawabannya banyak, ini ada tersedia aja. Answer 1, 2, 3. Kalau misalnya saya cuma 1, misalnya di sini adalah rugi. Ini kunci jawaban kita saja ini. Terus yang ini juga misalnya tidak untung kalau misalnya ada beberapa. Dan sini bangkrut sebagai contoh saja. Nilai yang kita perlu isi di sini, nah, kita isi saja di sini. Oke saja. Ini kalau yakin siswa menulis ini kata-katanya tidak ada tambahan apa-apa, bisa kita gunakan. Namun, kalau tidak yakin, ini tetap kita isi saja. Ini tetap kita isi tadi. Kalau ini sebagai kunci jawaban kita saja, biar kita mudah untuk koreksinya. Nah, di sini saja ada banyak percobaan.
Sini ada percobaan beberapa. Ini abaikan saja di sini. Jadi ini umpan baliknya di bawah sini kalau ada. Kalau misalnya mereka mengklik rugi, akan ada umpan baliknya. Nah, jadi di sini tadi untuk yang isian singkat atau short answer tadi, soalnya ketik. Ini soalnya itu sendiri, ini tidak usah. Ini ada menu tadi. Nah, answernya ini untuk kunci jawabannya. Kalau sudah, simpan perubahan. Jadi ini dipastikan nanti untuk jenis soal esai isian singkat itu aplikasi kebanyakannya masih belum bisa untuk koreksi otomatis. Sedangkan pilihan ganda sudah bisa. Ini misalnya poinnya 1 biar 10, misalnya saya cuma 3 di sini. Namun untuk yang tadi saya tidak kasih poin nilai. Nah, karena ini nanti akan kita koreksi mandiri. Jadi yang akan tampil di siswa nanti cuma nilai pilihan ganda. Jadi bisa kita informasikan. Kalau nilainya 0 berarti hanya pilihan ganda yang salah. Kalau soalnya kombinasi seperti ini. Nah, ini contoh untuk soal-soalnya. Kita kembali lagi ke menu halaman kelasnya. Bisa klik di sini tadi, bisa juga di sini. Saya klik di sini saja. Nah, ini tampilannya. Jadi, ini materinya, dan ini tugasnya. Nah, untuk merubah, untuk yang tugas, kalau misalnya mau menambah, kita pertama bukan di sini. Kalau di sini tadi, kita cuma merubah settingan yang kita buat tadi. Yang judul, pemberian batas waktu, yang ini, ubah pengaturan. Sedangkan untuk soal, menambah soal, menghapus soal, atau mengedit soal, kita klik dulu. Tulisan ini kita klik. Nah, di sini reviewnya. Nah, edit quiz sudah tidak ada di sini, karena kita sudah membuatnya. Untuk kita tampil ke menu atau daftar soal-soal yang telah kita buat, kita mengkliknya di gigi roda ini. Atau gear, kita klik. Di sini ada edit quiz. Nah, klik. Nah, inilah tampilan soal kita tadi. Kalau mau merubah, ini misalnya ada kesalahan. Kita klik gear sini. Ini untuk edit soal ini. Ini juga sama. Jadi gear ini untuk merubahnya. Sedangkan ini sebatas menampilkan bagaimana tampilan di siswa nanti. Sebagai contoh, kita klik ini. Nah, inilah tampilan di siswa nanti. Semua materi yang telah dipelajari. Nah, mereka meresum sini. Nah, ini tombolnya nanti mereka simpan. Atau sini kirim dan selesai. Ini simpan artinya mereka misalnya ya ada kendala. Misalnya mau dipanggil orang tua atau jemuran pas lagi hujan, mereka klik simpan dulu. Nanti mereka bisa mengisi lagi. Kalau waktunya masih tersedia. Karena ini kan tadi saya kasih waktu untuk soal seluruhnya yang tadi 2 jam di settingan soal tadi. Kalau sudah mereka selesai, mereka nanti klik kirim dan selesai. Ini tampilan. Ini kalau misalnya satu soal esai aja. Nah, kalau yang ini campuran, kita bisa lihat di sini tugas pertama untuk melihatnya. Ini preview quiz now. Ini kita klik. Akan tampil ini. Start attempt. Waktu pengerjaan, sini jadi diberitahu. Nah, 2 jam. Waktu akan menghitung mundur dari saat pertama Anda mengerjakan
dan Anda harus mengirimnya sebelum berakhir. Kita start time ini adalah tampilan siswa secara keseluruhan. Nah, ini soal pertama. Ini mereka mengetik resume tadi. Nah, terus ini nih, pack-nya. Nah, soal berikutnya, mereka memilih. Ini waktunya dihitung mundur sudah. Detik, menit, ini jamnya. Soal kedua, soal ketiga. Ya, tadi bukan kirim tadi. Nah, disinilah akan ada tampil finish time. Jadi, siswa nanti untuk selesai, mereka mengklik dulu soal nomor terakhir. Nah, ini finish time, mereka klik. Nah, belum jawab. Ini kalau sudah dijawab nanti tidak tulisan seperti ini. Baru mereka ini mau kalau kembali masih ragu. Sedangkan ini untuk mengakhiri. Nah, ini untuk yang kembali, saya coba jawab di sini. Yang tadi sini rugi. Ini tidak ada menu simpan, mereka klik sini otomatis yang ini tersimpan. Dengan tanda ada di sini warna abu-abu, separuh di sini, di soalnya. Di nomor soal. Nah, ini misalnya saya pilih ini. Saya kembali ke nomor 1. Ini akan ada tandanya. Nah, ini tandanya. Nah, misalnya ini saya isi apa ini? Ini resume-nya tadi. Nah, kalau sudah selesai, sini tidak ada tombol finish-nya. Harus ke nomor terakhir. Nah, baru ada finish time ini. Nah, ini sudah seperti tadi. Kalau sudah terjawab, Pak, jawaban simpan-simpan. Nah, sudah nanti baru submit all and finish. Konfirmasi 2 kali, jadi klik ini, terus sini lagi. Nah, sudah terjawab. Ini tampilan ini kita karena guru akan tampil seperti ini. Nah, nilainya, tanda ini adalah nilai di siswa 4. Karena tadi kita cuma memberi nilai terhadap soal pilihan ganda, sedangkan yang ini kita mau koreksi manual. Oke, sekarang kita koreksi manualnya. Kita klik ini. Ini kita menu tampilan kelas saja. Bagaimana kita koreksi tugas kita ini. Kita klik tugas ini. Nah, di sini kita akan melihat sini. Nilai atas nama siapa, di sini berapa nilainya. Nah, di sini untuk yang koreksi manual tadi, di sini ada result ini. Jadi untuk koreksi gear ini, terus pilih result. Nah, kita lihat di sini. Nah, show report ini kita klik. Oh, tidak ada. Tidak bisa kita menampilkan karena kita sendiri sini kalau siswa mengerjakan baru tampil nanti. Nah, di sini di result ini akan tampil nanti tampilan jawaban siswa, ketikannya dan sebagainya di sini untuk melihatnya. Sinilah kita untuk koreksi manualnya. Oke, kita kembali dulu sini. Nah, itulah untuk kita untuk pemberian tugas. Oke, terima kasih. Ini untuk yang tugas tadi. Soal latihan ulangan juga sama. Kuis juga. Ingat, yang pack tadi ini pack untuk materi, kuis untuk soal, tugas, atau ulangan harian. Oke, terima kasih.